terdiri dari paku dan batang. Kemudian ya, Tribunal saat ini suara dalam sampul yang masih tersegel. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ini adalah cuma dalam simulasi. Namun pada kenyataannya nanti di TPS di pemungutan suara tidak ada yang boleh di dalam lokasi wilayah TPS kecuali petugas KPPS, pengawas TPS dan saksi serta pemilih. Sampul untuk surat suara sah dan tidak sah. Kemudian ada formulir C hasil salinan. Jadi C hasil salinan ini yang akan diberikan nanti ke pengawas TPS dan saksi peserta pemilu yang membawa mandat. Kemudian ada tinta. Tinta ini adalah untuk pemilih yang telah memberikan hak pilihnya di TPS sebelum keluar ke lokasi TPS, itu wajib mencelupkan jari tangannya ke tinta untuk memastikan bahwa pemilih tersebut sudah memberikan suara dan tidak boleh memberikan suara lagi di TPS. Kemudian selanjutnya ada template untuk pemilih tunanetra. Template yang bisa digunakan adalah pemilih disabilitas tunanetra. Kemudian ada paku, ada karet pengikat, ada segel, ada plastik. Jadi paku ini adalah alat coblos yang disiapkan oleh KPPS. Karena salah satu syarat surat suara sah apabila surat suara dicoblos menggunakan alat coblos yang disiapkan oleh KPPS. Jadi kalau misalnya ada surat suara yang dicoblos tidak menggunakan paku, maka itu dianggap surat suara tidak sah. Misalnya ada surat suara yang dirobek atau dicoblos pakai rokok. Yes, surat suara. Selanjutnya kami hitung jumlah surat suara yang diterima dan masih tersegel di dalam sampul. Ada pemilih di sini teman-teman yang bisa memerankan sebagai pemilih disabilitas pendampingan di lansia. Oh ini ya. Perlu juga saya sampaikan kepada pemilih bahwa dalam pemungutan suara itu ada namanya pendamping pemilih. Jadi pemilih yang bisa didampingi adalah pemilih disabilitas dan pemilih lanjut usia. Jadi pendamping pemilih ini bisa berasal dari keluarganya yang telah memenuhi syarat untuk memilih dan bisa juga berasal dari KPPS. Tapi syarat pendamping pemilih adalah harus mengisi C pendamping pemilih dan wajib merahasiakan pilihan pemilih tersebut. Perlu juga saya sampaikan bahwa untuk pemilih tidak tunanetra, pendamping pemilihnya mengantarkan masuk di bilik suara dan untuk pencoblosan pemilih surat suara presiden dan wakil presiden itu bisa mencoblos memakai template dan mencoblos secara mandiri. Bisa mencoblos secara mandiri dengan menggunakan alat coblos yang telah disiapkan.
Dan untuk pencoblosan surat suara DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten itu bisa dibantu oleh pendamping pemilih, bisa dibantu oleh pendamping pemilih, dibantu mencoblos dengan catatan harus sesuai dengan pilihannya pemilih dan wajib dirahasiakan. Ya, dicatat. Kayak pemilihan Silakan yang lain. atau menyusul. Yang lain.